Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Sebelum melanjutkan ke penjelasan materi, perkenalkan nama saya Dimas Eka Kahana Putra dan teman saya Farhan Furkoni akan menjelaskan di materi selanjutnya. Materi kali ini kita akan membawakan tentang industri atau Internet of Things yang berkelanjutan, cerdas, dan inovatif. Asal-usul industri. Dari mana sih asal-usul industri tersebut? Istilah industri yang setelah kita ketahui sederhananya hanya mengacu pada produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di mana terjadi perputaran ekonomi di dalamnya, yaitu aktivitas jual beli. Revolusi industri berasal dari paruh kedua abad ke-18. Ini yang telah menempuh perjalanan panjang dari revolusi industri pertama hingga keempat, yang sekarang disebut industri 4.0. Revolusi industri sendiri, industri pertama terjadi ditemukannya energi seperti air, uap, dan beberapa bahan mentah seperti besi dan baja. Dan produksi secara mesin itu industri pertama. Revolusi yang kedua yaitu di mana sudah ditemukannya energi listrik dan berkembangnya sistem-sistem energi dan produksi besar dalam baja dan besi karena didapatkannya sumber energi yang baru sehingga memungkinkan produksi baja dan besi dan beberapa produk lainnya secara besar-besaran. Dan industri ketiga sudah mulai berevolusi komputer dan industrial robot, atau juga yang ini cikal bakal munculnya smartphone yang telah kita gunakan sekarang ini dimulai dari revolusi industri ketiga. Revolusi industri keempat yang kita alami sekarang lebih berfokus pada namanya AI, Artificial Intelligence, dan Machine Learning atau kecerdasan buatan, yang dimana menciptakan smart manufacturing, robot yang bisa mempelajari sesuatu sistem, dan beberapa big data analis lainnya. Ada beberapa yang membangun industri 4.0, yaitu yang teknologi-teknologi yang dikenal sebagai 9 pilar dari industri 4.0 seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah, merupakan blok-blok yang membangun industri 4.0 yang semuanya merupakan bagian dari Internet of Things. Sini terdapat Advanced Robot, Cyber Security, Big Data Analysis yang sebelumnya setelah saya sebutkan, Maturity and Feasibility of Industrial Net. Maturity memiliki arti kedewasaan di mana kondisi keberadaan lengkap, sempurna, atau siap. Yang dimaksud kedewasaan di sini yaitu bagaimana suatu sistem atau kerangka kerja dalam suatu industri sudah siap dalam proses produksinya sehingga menghasilkan luaran yang bagus. Dalam proses kedewasaan dalam sebuah sistem di mana inputnya itu merupakan ukuran dari kedewasaan itu tersebut seperti perhitungan, 9 dimensi dari maturity, dan support dari sebuah software. Yang outputnya akan merepresentasikan dan menggambarkan sebuah kesiapan atau kematangan suatu kerangka atau sistem dalam suatu industri dalam bentuk raport atau simulasi. Dan ada juga radar chart. Feasibility sendiri memiliki makna yaitu kelayakan. Apa dimaksud kelayakan?
Kelayakan di sini merupakan keberhasilan ataupun kemajuan sebuah proyek ketika sebelum dijalankan. Sehingga dari pihak perusahaan tidak akan mengalami kerugian karena sebelum dilaksanakannya sebuah proyek sudah diuji kelayakannya. Ini sangat penting dalam dunia industri. Ada 4 basis analis dalam kelayakan yang bisa dilihat seperti gambar di sebelah. Analisis berdasarkan data dan sebuah integrasi atau value dalam sebuah sistem kerja. Future model of labor atau mesin dan lingkungan dari industri itu sendiri apakah sudah mampu untuk menjalani sistem, inovasi dan transformasi seperti digitalis atau perkembangan produk dan servis dari proyek tersebut, dan networking dan cooperation. Mengubah peran inovasi produk logistik dan layanan proses. Industri 4.0 menggambarkan perubahan besar yang dibawa oleh teknologi pintar atau yang sudah disebut sebelumnya yaitu artificial intelligence dan machine learning. Nah, perubahan ini menumbuhkan tantangan terhadap manajemen, manufaktur, dan beberapa bagian dari sebuah perusahaan. Yang area yang terpenting menghadapi perubahan ini adalah inovasi, produksi, logistik, dan proses layanan. Di mana di industri 4.0 ini perusahaan diharuskan untuk selalu berkembang secara inovasi, produksi, dan proses layanan yang dimana tujuannya untuk memenuhi keinginan konsumen. Berkembangnya zaman, maka akan muncul masalah baru dan akan muncul solusi baru juga yang terlahir dari inovasi itu sendiri. Tujuan pembangunan dan berkelanjutan. Di dalam tujuan pengembangan berkelanjutan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimana deadline-nya tersebut sudah dekat, yaitu 2030. Di mana ada 17 tujuan tersebut. Dan sebagian tersebut merupakan peran penting dalam industri 4.0. Industri 4.0 memiliki terobosan yang menjanjikan dalam manufaktur, memiliki kemampuan untuk mendorong manufaktur global ke tingkat yang lebih lanjut. Produktivitas dan efisiensi dalam semua ini dengan keuntungan tambahan dari biaya yang lebih rendah, manajemen yang fleksibel, dan penyesuaian yang baik adalah satu-satunya tantangan utama terletak pada transisi untuk memenuhi tuntutan industri 4.0. Banyak penelitian perlu dilakukan di daerah tersebut, infrastruktur dan keterampilan perlu dikembangkan. Dengan integrasi analitik, industri 4.0 memiliki banyak hal yang dijanjikan untuk masa depan. Karena banyak tujuan yang belum tercapai, maka diperlukan lagi penelitian dan perkembangan-perkembangan tentang industri 4.0 untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Karena industri 4.0 berperan penting dalam optimasi atau karena industri 4.0 karena industri 4.0 memiliki sistem terintegrasi yang sangat baik, tetapi masih perlu dikembangkan oleh beberapa para penelitian secara bersama. Industri 4.0 berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini karena sistem yang terintegrasi dan optimasi yang dimana bisa menekan sumber daya lebih dikit sehingga dapat
Alam,